العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. ويعتقد أهل السنة أن الله تعالى ميزانا يزن فيه الحسنات والسيئات يوم القيامة له كفتان ولسان. وقد أنكرت المعتزلة مع المرجئة والخوارج ذلك فقال إن معنى الميزان العدل دون موازينة الأعمال. وفي كتاب الله وسنة رسول الله تكذيبه. قال الله تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menulis ujar silin Ahlu Sunnah wal Jamaah itu punya i'tiqad bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat berisi timbangan untuk menimbang amal yang baik dan amal yang buruk. Dan timbangan tadi ada berisi dua wadah. Dan ada berisi wadah mendegaya anunya timbangan tuh nah timbaratannya ada mempas-pasannya tuh ilaknya. Akan tetapi jahidin di sini Mu'tazilah dan Khawarij dan Marji'ah itu ingkar dengan adanya berisi mizan ataupun timbangan. Nah, jadi Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah dan Khawarij dan Marji'ah ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bubuhannya ini kada percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berisi timbangan. Hujah mereka itu bahwa Allah Subhanahu wa taala maksudnya berisi timbangan di sini adalah keadilan, maksudnya keadilan ya, bukan berisi timbangan amal. Nah, paham bubuhan Mu'tazilah dan Khawarij. Dan bubuhannya ini Mu'tazilah dan Marji'ah dan Khawarij ini mereka mendustakan tentang kitab Allah. Nah, mendustakan dan mendustakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lain bebuan sufi kan. Sufi ini mereka tuh menimbang tentang kepahaman. Jadi ujah orang sufi tadi bahwa hukum itu ada dua. Hukum untuk orang awam dan hukum untuk orang khusus. Ujah orang sufi tadi. Karena apa? Karena orang awam ini
Mereka melewati Al-Quran dan hadis saja yang masuk akal. Nah, tetapi kalau beban orang khusus selain Al-Quran dan hadis, mereka ada namanya takwil, ilham, dan kasab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi beban sufi itu kadang menyalahkan Al-Quran dan hadis. Tetapi beban sufi yang sudah wasil itu ibaratnya ada tingkatannya lagi. Syariatnya tuh ada tingkatan lagi, tingkatan yang kedua. Makanya ulama-ulama sufi mengatakan hukum itu ada hukum sufla dan ada hukum ulia. Hukum sufla itu adalah hukum yang umum. Hukum yang ulia yaitu hukumnya para wali. Nah, orang biasa kada boleh mengumpati hukumnya para wali. Itu ujar ulama tuh. Tetapi kalau Mu'tazilah dan Khawarij dan Marji'ah itu mendustakan tentang Al-Quran dan hadis. Nah, kadang-kadang kita umpat tak. Kalau sufi ini akan mendustakan, memujurakan, tetapi Hidin membedakan bahwa tingkatannya ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau menyalahkan, nah kita disunahkan atau disuruh beriktikad karena kita ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat akan menimbang amal hambanya. Seperti mana dalam Al-Quran mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Nanti kami akan mengandap timbangan pada hari kiamat, maka diri nanti tidak bisa menzalimi. Nah, wa in kana misqala habbatin min khardalin, seandainya ada itu amalnya seperti mana buah yang paling kecil, biji sawi, maka kami akan datangkan dan kami akan hisab. Barang siapa fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, barang siapa yang berat timbangannya maka dia akan mendapatkan kehidupan radiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk neraka. Nah, itu disuruh kita beriktikad dan beriman. Adapun keadilan la yusafu bil khaffah wal siqal. Nah, akan tetapi keadilan tadi pulang ujar Sidin di sini hanyalah biyadir Rahman jalla jalaluhu, hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rahasia, ada tahu kita. Jadi keadilan nanti di akhirat kada ada yang tahu. Li'annahu alladhi yatawalla hisabuhum, lima ruya an-Nawasi ibnu Sam'an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mizanu biyadir Rahman azza wa jalla yarfa'u aqwaman wa yad'u akharin yaumul qiyamah. Nanti kisahnya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat bahwa namanya timbangan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat kaum dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merendahkan kaum nanti. Wakila innahu biyadi Jibril, ada yang mengatakan timbangan itu sekalinya di tangan Jibril. Karena riwayat daripada Huzaifah, inna Jibril alaihissalam sahibul mizan. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam
alasannya Jibril kenapa menimbang bisi timbangan, karena ada hadis Nabi, Jibril mempunyai timbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Zin ya Jibril bainahum." Timbanglah umat seluruhnya. Fayarja'u ba'duhum 'ala ba'din. Diriwayatkan lagi, yuda'u al-mizanu yaumil qiyamah fayutabir rijli fayada'u fi qafil mizan wa yada'u ma'ahsa min amalihi fi qafi fayamilu bil mizan fayab'asullahu bihi ila an-nar fayaj'al bara idza sayhun yasihu min 'indir rahman. Jadi nanti di akhirat ada laki-laki berisi timbangan, sekalinya amalnya banyak nang jahat. Nah, banyak yang ada bagus. Kemudian ujar Allah Ta'ala, ini orang hendak dilempar ke neraka. Setelah hendak dilempar ke neraka, berjalan orang tadi, tiba-tiba ada orang nambah kuriat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang nambah kuriat tadi, ujah yang berkata tadi, jangan cepat-cepat dimasukkan ke neraka, karena ini tuh masih ada amal nang kada tahu yang lain, malaikat kada mencatat. Nah, yaitu sekalinya orang ini bisa amal berisi ketauhidan, la ilaha illallah. Nah, sembahyang kada, berzakat kada, berimpak apalagi pamalar. Nah, sekalinya tuh orang berisi tauhid tunggal, la ilaha illallah aja. Nah, sampai ke mati. Ada yang tahu? Hendak dimasukkan ke neraka, sekalinya ada orang berteriak, jangan dulu dimasukkan ke neraka. Ada lagi satitik amalnya yang bisa menutupi segala kesalahannya, yaitu soalnya orang ini bertauhid tunggalnya. Nah, tunggalnya ini la ilaha illallah, kada ada Muhammad Rasulullahnya, kada berseriat maksudnya. Nah, apa aja orang kampung tuh ilmu sebuku kah? Nah, ilmu sebuku, la ilaha illallah. Kemudian gara-gara berisi tauhid tadi, fayuda'u al-mawadi'ur rajuli fi kafati hasanatin hatta yamilu bihi al-mizan. Gara-gara berisi tauhid di hati seorang laki-laki tadi, ditimbang pulang bahasa. Nah, ditimbang bahasa pulang, sekalinya tak banyak yang baik. Padahal tadi hendak ke neraka, kada bisa apa-apa hidupnya. Sembahyang kada ada, puasa kada ada, zakat kada ada. Beto keputusannya dilimpar lagi ke neraka. Ujah orang jangan dulu ada sedetik nang kada yang tahu. Malaikat pun kada tahu. Nah, sekalinya bisa tauhid sedih. Tauhid tadi ditimbang, sekalinya apa namanya, barat hasanat nambahi kejan. Uja Allah Ta'ala masukkan ke surga. Ada satu riwayat lagi, ada seorang laki-laki nanti di akhirat ditimbang juga, bisi keburukan sekalinya 99%. Nah, keburukan pasti aja kan, neraka sudah satu aja. Nah, kemudian ibaratnya dipandang tuh, nah keburukannya sejauh mata memandang. Ahli maksiat sebertaan, sembahyang kada, berjudi iya, pemabuk iya, pembunuh iya, kira-kira sejauh mata memandang 99%.
sabarataan sayiat wa khatiat kada terlihat yang bagusnya 99%, payuk marubihi ilan nar, dimasukkan ke neraka, disuruh hai ke neraka, sudah berjalan dia berpaling hai. Orang tadi kan ketika ditimbang, ya apa juga orang tuh kada kawan memprotes panglah, hasilnya tuh 99% ke neraka. Tiba-tiba ada orang nambah kuriak di sisinya, jangan dahulu ya dimasukkan ke neraka, sekalinya ada pulang orang ini berisi keyakinan, bersyahadat pernah, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah kalau yang ini ada Muhammad Rasulullah. Kalau yang tadi itu tunggal wara la ilaha illallah. Kalau ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya ditimbang pulang bahasa orang tadi, sekalinya menutupilah 99% tadi dengan kalimat ataupun tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga. Ada pulang jadi di sini satu riwayat orang tadi fayakhruju lahu bi qirtasin mislu haja wa amsaka ala ibhamihi bi syahadah. Nah ada juga orang tadi bisi amal kada bisi seberatan jahat, sekalinya ada tulisannya di sini kertas. Nah kertas tadi hidin pingkute. Nah kertas saja dah. Kira-kira hidin ini bertauhid kada kan? Bersyariat kada, tetapi hidin bisi pegangan ya. Bisi pegangannya tadi buku kira-kira, kitab kira-kira. Nah tapi kada beramal soleh, kada beramal, tapi hidin pingkute. Nah akhirnya masuk surga juga. Takunul hasanatu fi surga hasanatin tatrufi qabitul nur wa takunu sayyiatu fi surati sayyatarihu fi qafatil zulmah. Jadi jahidin di sini kesimpulannya wasababu khafatihi asyirku billah azza wa jalla. Jadi timbangan di akhirat tuh sekalinya, timbangan amal di akhirat tuh yang menyebabkan orang tuh tagancang hasanatnya, tagancang kebaikannya, itu masalah keyakinan benar. Walaupun bisa amal banyak, tetapi syirik, gugur sebertaan, ibadahnya harap, amaliyahnya harap, kemudian apalagi ilmunya harap banyak, tetapi masalah hati masih syirik. Ujah orang tuh kada bertauhid. Nah tauhidnya ada bermacam-macam. Ada tauhid yang mengumpati guru. Tauhid itu kan mengumpati guru, belajar sifat 20 sampai ma'rifatullah kan. Nah mengumpati guru ngarannya jahurang ulama tuh ngarannya taklid, ngarannya mengumpati guru sampai kada syirik. Nah walaupun bakma sedikit, yang penting hatinya kada syirik. Nah ini ngarannya mengumpati perguruan. Nah perguruan tadi akhirnya bertaklid ngarannya. Disebut adalah murid bahasanya tuh. Ada juga nang tauhid wasil. Orangnya sudah wasil kepada Allah Ta'ala. Nah ini tauhidnya istimewa. Nah
tauhidna orang wasil ini, nah disitulah tasarah jadi mandak. Apakah hidin ibaratnya musyahadah? Nah, musyahadah. Jadi amalan sidin ini adalah musyahadah sudah. Apakah hidin musyahadah bi af'al? Apa musyahadah bisifat? Atau musyahadah bizat? Nah, yang paling tinggi musyahadah itu adalah bizat sudah. Maka ketika sidin hidin ini sudah menentukan pahamnya, akalnya, dan pandangannya, dan rasanya sudah adalah musyahadah, maka ini dikatakan orang adalah bertauhid jat. Nah, hidin di sini timbangan di mizan tadi bukan masalah amal yang memberitakan, tetapi adalah masalah keyakinan. Nah, ditambah lagi keyakinannya harap, keimanannya harap, tauhidnya harap, beramal pula. Nah, jadi malaikatnya ibaratnya melihat tuh yang zahir, manuakan juga, membenarkan juga, nambatin tadi. Nah, ibaratnya sudah barat berdahulu. Makanya ulama-ulama bahari sidin itu setelah belajar ilmu, kemudian memakai ilmu ataupun amal, ada lagi ilmu yang kedua yang hidin cari. Nah, ilmu yang kedua itulah yang hidin cari tadi adalah supaya ibaratnya tauhid tunggal tadi itu menyaksikan bujur, bukan lagi kisah. Kalau di ilmu kan kisah aja, belajar lawan guru kisah tauhidnya, kemudian kita disuruh meyakinkan kan, mengimani. Tetapi kalau orang tuh dapat seorang menyaksikan seorang, nah itu kada kau dikikis-kikis, kada bermusim, kada terpengaruh. Nah, karena tauhid tetamu seorang. Nah, itulah biasanya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dapat di situ, kada kemana-mana lagi, kada bergerak bang. Nah, itu bang intinya, ibaratnya orang hendak timbangan di akhirat di mizan tadi supaya barat, bujuri tauhid, jangan sampai syirik. Ya syirik itu pang masalah. Namun beribadah tapi syirik, nah hilang lalu. Ini namanya syirik tadi kan diantaranya riya, kemudian ibaratnya ya kalau bahasanya tuh yang tinggi lagi gairullah, selain Allah tuh. Apabila ada selain Allah, syirik toh. Apabila selain Allah ada, berarti syirik tak? Itu nang alih ya. Ya, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ahli tauhid bi barakati Al-Fatihah. Abdul Jigri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.